Shalom adik-adik Star Kids yang diberkati oleh Tuhan, beserta dengan papa, mama, ataupun kakak yang menemani adik-adik beribadah saat ini. Karena percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah adik-adik, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, apa kabar pagi hari ini? Saya percaya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo, duduknya manis ya. Saya mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, lipat tangan bersama dengan Kak kita berdoa ya. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Dan hari ini juga Tuhan kami mau beribadah. Tuhan Yesus memberkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik sudah semangat untuk memuji nama Tuhan? Ayo bangkit berdiri dari kursi. Kita akan menaikkan pujian saat jumpa Tuhan Yesus. Yuk, ikuti gerakannya. Yang sudah tahu sama-sama bergerak sambil menyanyi. Saat jumpa Tuhan Yesus, wajah tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat jumpa Tuhan Yesus, tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak, ku bersorak, haleluya. Karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak, haleluya. Karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes! Sekali lagi ya. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, wajah tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak, haleluya. Karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak, haleluya. Karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes, ku bersorak. Ku bersorak, haleluya. Karena aku yakin aku masuk surga. Ku bersorak, haleluya. Karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes, ya. Siapa yang yakin bahwa adik-adik jadi pemenang? Adik-adik di rumah harus jadi pemenang ya. Kita akan naikkan pujian lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Tahu gerakannya ya? Ayo, sama-sama. Yuk. Tepuk tangan ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Mu tinggal di dalam kamu. Mintalah saja apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Mu tinggal
tempat duduk yang manis? Sudah pegang Alkitab? Ya, pasti. Kayak saya yakin di depan kalian sudah ada Alkitab. Dan sekarang kita akan naikkan pujian untuk doa firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Duduk yang manis ya adik-adik. Kita naikkan pujian ini dengan penuh hati. Dan jangan lupa berdoa ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Naikkan pujian ini sekali lagi sambil adik-adik berdoanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, kita bersyukur buat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, ambil sikap duduk yang benar, menghormati Tuhan di pagi hari ini, dan kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua agar firman yang kami dengar di pagi hari ini kami dapat mengerti, bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Baik, Ayani akan membacakannya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab kepada Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja,
bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, adik-adik yang Kak Yani kasihi di dalam Tuhan, Kak Yani ingin bercerita tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yehuda, yakni Raja Yoyakim, datanglah Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, bahwa Tuhan menyerahkan Yoyakim dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Jadi Tuhan berfirman bahwa sebagian dari Yoyakim punya perkakas-perkakas yang ada di rumah Allah harus diberikan kepada Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Dan Raja Yoyakim bertitah atau berkata kepada salah seorang pegawai istana raja, yaitu namanya Aspenas, untuk membawa beberapa orang Israel. Dan di antara orang Israel itu yakni Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga adalah Daniel. Mereka adalah orang-orang yang dibawa ke negeri Babel untuk dididik adik-adik selama 3 tahun. Di sana mereka harus dilatih menjadi seorang yang kuat. Karena itu raja berkata kepada Raja Yoyakim bahwa orang-orang yang akan datang ke negerinya adalah orang-orang yang kuat, yang tidak punya cacat celah, yang punya parasnya yang bagus, yang boleh ada di negeri Babel. Baik, adik-adik yang Kak Yani kasihi, ketika orang Yehuda bersama dengan orang Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel sudah ada di istananya Raja Nebukadnezar, di sana Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang terbuat dari emas. Patung itu setinggi 60 hasta dan lebarnya selebar 6 hasta. Kira-kira adik-adik tingginya patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu 30 meter dan lebarnya itu sekitar 1,8 meter. Jadi cukup besar patung itu dibuat. Lalu Raja Nebukadnezar bertitah bahwa yang hadir di situ adalah para wakil raja, para bupati, dan semua pejabat istana harus ada di situ. Nah, di antara para bupati, para wakil raja, semua pejabat istana, ada juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, ternyata apa yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar, bahwa ketika mereka mendengar bunyi-bunyian, mereka harus semuanya tunduk untuk menyembah patung tersebut. Ternyata yang terjadi adalah semua orang pada tunduk dan menyembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukannya, sehingga raja mulai geram, raja mulai marah dan memberi perintah bahwa ketiga orang ini harus dimasukkan ke dalam dapur api. Singkat cerita bahwa akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, adik-adik, ternyata dapur api yang disediakan oleh Raja Nebukadnezar itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Jadi kalau kita masuk ke dalam pasti kita terbakar dan tinggal debu. Apa yang terjadi? Bahwa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar, adik-adik. Sungguh heran, sungguh ajaib. Raja pun terheran-heran melihat peristiwa itu, sehingga raja mencoba untuk pergi dekat dengan perapian tersebut. Ketika dia mendekat dan dia menaruh tangannya juga terbakar, dan dia merasakan bahwa luar biasa Allah yang disembah oleh Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Sehingga raja mulai berkata lagi kepada seluruh penduduk yang ada di situ, seluruh para bupati, para wakil raja, pejabat yang hadir di situ, bahwa tidak boleh menghina Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baik adik-adik, dari kisah yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka ada dua alasan keyakinan sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bersedia atau tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja tersebut. Yang pertama yang kita mau belajar adalah iman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman atau sebuah keyakinan yang kokoh, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa sekalipun Allah tidak menyelamatkan mereka dari perapian tersebut, mereka tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Konsekuensinya bahwa mereka akan dimasukkan di dalam dapur api. Tidak masalah, walaupun mereka harus menerima risiko. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak merasa takut, tidak merasa gentar, tidak merasa kecut bahwa kalau saya harus menyembah patung itu supaya saya selamat. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, keyakinan yang kuat, iman yang penuh kepada Tuhan inilah yang kita patut pelajari dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun tantangan, sekalipun hal-hal yang sukar kita alami, tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Baik adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kisah yang juga dialami oleh Daniel pada pasal sebelumnya. Di sana Daniel disuruh untuk menyantap makanan yang harus diberikan kepada Raja Nebukadnezar. Daniel tidak mau melakukannya karena Daniel tidak mau menajiskan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang hidup, jadi Allah yang luar biasa yang akan menolongnya, sehingga dia tidak mau melakukannya. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sangat yakin karena kebesaran Tuhan. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup, Allah yang mampu menolong, dan Allah yang setia terhadap mereka. Adik-adik yang Kak Yani kasihi, ada satu cerita dalam suatu universitas. Di sana ada seorang profesor. Dia sedang mengajar kepada murid-muridnya. Dia katakan demikian, adik-adik. Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan itu ada? Lalu mahasiswa itu katakan, semuanya serempak katakan, ada dosen, kami percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Siapakah di antara kalian yang pernah melihat Allah, yang pernah melihat Tuhan, atau yang pernah meraba Tuhan? Tidak ada satu orang pun mahasiswa, pelajar yang angkat tangan untuk menjawab. Lalu setelah kuliah itu selesai, dosen itu mengakhirinya dan memberi kesimpulan bahwa sebenarnya Tuhan atau Allah itu tidak ada. Lalu mahasiswa yang satu ini, ada seorang mahasiswa, dia merasa bahwa pernyataan dosen ini keliru, salah besar, sebenarnya Tuhan itu ada. Lalu keluarlah, selesai kuliah, mereka duduk, banyak-banyak teman. Mahasiswa ini katakan kepada teman-temannya, teman-teman, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini ada yang pernah melihat otaknya profesor? Lalu tidak ada yang menjawab, belum ada, kami tidak pernah melihat otaknya. Apakah ada yang pernah meraba otaknya profesor? Semuanya juga tidak ada yang angkat tangan. Jadi sebenarnya profesor itu tidak punya otak. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Mahasiswa itu mulai bingung.
Oh, ternyata profesor ini telah membuat mereka ragu bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh profesor itu salah. Di sini Kak Yani ingin katakan bahwa Tuhan kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah meraba, tapi kita merasakan, menikmati kebaikannya, kesetiaannya, kemurahannya dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah menyaksikan secara langsung, tapi kita menikmati kasih-Nya. Bukti bahwa kita merasakan dan melihat Tuhan ada, yaitu dengan kita bisa bernapas. Hari ini kita bisa beribadah. Jadi, Kak Yani mau katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak kelihatan, namun sesungguhnya Dia ada bersama dengan kita, yaitu ketika kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Dia. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka merasakan bahwa Tuhan pelihara mereka, merasakan bahwa Tuhan pernah ada bersama dengan mereka. Sampai hari ini pun Tuhan masih ada dengan mereka. Jadi iman yang kuat itu yang membuat mereka itu yakin, kuat bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang penuh kuasa. Baik adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, iman adalah kunci dari segala sesuatu yang mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Kalau kita yakin kuat kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang adik-adik alami, rasa takut, rasa khawatir, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu mereka adalah orang-orang yang taat, adik-adik. Mereka taat dalam hal ini. Dalam cerita kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel, adik-adik, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah. Mereka adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan, orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang punya waktu khusus dengan Tuhan. Sudah punya iman yang kuat, punya ketaatan yang kuat kepada Tuhan dalam hal berdoa, membaca firman, dalam hal beribadah kepada Tuhan. Nah, ketaatan adalah sebuah karakter, adik-adik. Kak Yani mau kasih tahu, karakter itu kebiasaan. Misalnya adik-adik, kalau adik-adik mama suruh sesuatu, adik-adik melakukannya, berarti adik-adik taat. Tapi kalau adik-adik mama suruh atau orang tua suruh, kita tidak melakukannya, berarti kita tidak taat. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka taat kepada firman Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan bahwa sekalipun mereka harus menerima risiko kematian sekalipun, mereka harus taat kepada iman mereka, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, iman timbul karena kita percaya. Kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan, sehingga ada iman. Tapi Tuhan juga butuh ketaatan kita kepada Dia. Sering-sering memuji Tuhan, bahkan lebih daripada itu, dan berdoa tiap waktu kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik, yang harmonis dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat membaca Alkitab, menolong kita untuk mengatasi setiap hal yang kita akan hadapi. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, karakter yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang harus kita teladani. Mereka telah meneladani hal-hal yang baik tentang ketaatan yang kuat di dalam Tuhan. Mereka belajar untuk taat, untuk menghormati Tuhan Allah yang hidup. Sehingga pada cerita kisah Daniel, Sadrak, dan Mesak, Abednego ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka diangkat, adik-adik, menjadi orang-orang hebat di negeri Babel karena kehidupan mereka, karena karakter mereka, karena sikap hidup mereka yang membuat mereka diangkat menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, jangan takut
ketika iman kita harus menerima resiko, kepercayaan kita kepada Tuhan kita harus dapat konsekuensi yang tidak enak, yang harus menghilangkan nyawa kita sekalipun. Kita harus percaya kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Kita juga harus belajar untuk taat kepada Dia, karena hanya itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Baik adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, yang dipercaya bahwa teladan yang diberikan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dalam cerita kisah hari ini menolong kita untuk kita tetap percaya, tetap taat, tetap setia mengikut Tuhan sampai Maranatha. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita bisa mempraktekannya hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, kami mohon kesempurnaan Tuhan nyata di dalam diri anak-anak-Mu kami semua, agar firman Tuhan ini menjadi bagian terpenting dalam hidup kami, dalam iman kami, dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Wah, pastinya luar biasa ya. Baik adik-adik, kita harus tetap beriman dan juga taat kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah adik-adik, sudah hafal ayat hafalannya belum? Yuk kita saksikan ayat hafalan teman-teman yang lain berikut ini. Shalom semua, saya Irlin akan menghafal ayat yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 10. Beginilah bunyinya: barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah jangan lupa dihafalkan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus. Sadrak, Mesak, dan Abednego